Dulu ia dihina karena miskin dan dianggap memalukan sekolah. Tapi di balik seragam lusuh dan sepatu bolong, Naila menyimpan tekad yang tak bisa dihancurkan. Sampai akhirnya, satu momen di atas panggung nasional membungkam semua yang pernah meremehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Langit mendung pagi itu tak sekelam hati Naila. Udara terasa lembab, dingin menyelusup ke dalam seragam putih abu-abunya yang sudah memudar warnanya. Angin semilir hanya menambah rasa nyeri di dada. Lapangan sekolah dipenuhi ratusan siswa yang berdiri berbaris, mengenakan seragam rapi, sepatu mengkilap, rambut tersisir licin. Kontras sekali dengan Naila yang berdiri di barisan belakang. Kucir rambutnya sudah longgar, sepatu bekas penuh tambalan, dan tas sekolah sobek sedikit di sisi bawah. Saat suara lantang mikrofon menggema, memanggil namanya ke depan, tubuhnya refleks menegang. Naila Putri. Suara mikrofon serak tapi tegas. Maju ke depan. Langkah Naila berat. 3 langkah pertama seperti mendorong tubuhnya sendiri melawan arus. Beberapa siswa menoleh, ada yang berbisik, sebagian menahan tawa. Dia bisa merasakan semua mata memerhatikannya, menelanjangi penampilannya dari atas sampai bawah. Ketika dia sampai di tengah lapangan, langsung berdiri kaku. Kepala tertunduk, tangan mengepal di sisi tubuh. Napasnya pendek-pendek, hampir tercekik oleh gugup dan malu. Pak Ardi, kepala sekolah, maju ke tengah lapangan dengan langkah mantap. Wajahnya kaku, tanpa senyum. Jaket abu-abu yang dikenakannya tampak rapi, celananya licin, sepatunya hitam mengilap. Ia berdiri tepat di depan Naila, menatapnya lama. Suara desahan pelan dari siswa-siswa lain terdengar jelas. "Ini penampilanmu?" tanya Pak Ardi datar. Naila diam. Matanya tetap menunduk. "Ini sekolah unggulan, bukan pasar." Lanjutnya, suaranya mulai meninggi. "Lihat bajumu. Lihat sepatumu. Kamu pikir pantas sekolah di sini dengan penampilan seperti ini?" Beberapa siswa mulai cekikikan. Suara pelan, tapi jelas menusuk telinga Naila. Ada yang menutup mulutnya sambil menunjuk ke arah sepatunya. Ada yang mengangguk-angguk seolah membenarkan ucapan kepala sekolah. Sementara itu, Naila tetap tak bergerak. Bibirnya menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena ingin bicara namun tahu tak akan dipercaya. Pak Ardi mendekat setengah langkah. "Saya tidak butuh murid yang memalukan sekolah. Kalau kamu tidak bisa menghargai tempat ini, kamu boleh keluar sekarang juga." Naila mengangkat kepalanya sedikit. Matanya basah tapi tidak sampai jatuh air mata. Ia melihat wajah Pak Ardi sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Tangannya masih mengepal. Napasnya makin berat. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang menyala. Bukan marah, bukan sedih, tapi tekad. Ia tidak akan menjawab, tidak akan melawan. Tapi dalam hatinya, satu kalimat terpatri kuat. "Suatu hari, semua orang di sini akan tahu siapa aku sebenarnya." Dan saat itu datang, mereka semua akan diam. Hari-hari Naila di sekolah tak mudah. Di kantin, ia duduk di pojok sendiri, makan bekal dari kotak plastik yang tutupnya retak. Kadang cuma nasi dingin dan tempe goreng. Tak ada yang mau duduk bersamanya. Beberapa hanya melirik lalu berlalu. Sebagian bahkan berbisik pelan, cukup keras untuk didengar, tapi pura-pura tidak sadar. "Itu anak yang dimarahi pas upacara ya?" "Iya, yang sepatunya bolong itu." Naila hanya diam. Ia menunduk sambil mengunyah, pura-pura tidak dengar. Tapi dari cara ia memegang sendok, terlihat tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan diri agar tidak lari. Di kelas, Naila duduk di bangku paling depan. Ia tak pernah terlambat. Selalu datang lebih awal, bahkan saat gerbang sekolah masih setengah tertutup. Guru-guru mulai memperhatikannya. Wajahnya selalu siap, matanya memperhatikan papan tulis,
tangannya mencatat cepat. Setiap guru bertanya, tangan Naila selalu terangkat duluan. Tapi suaranya lembut, nyaris pelan. Bu, kalau rumus ini diganti bentuknya, hasilnya tetap sama, kan? Tanyanya suatu hari. Guru matematika diam sejenak, terkejut. Pertanyaan itu tidak mudah. Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum. Bagus. Kamu belajar dari mana? Naila menjawab lirih, buku pinjam dari perpustakaan, Bu. Perpustakaan jadi tempat pelariannya. Setiap pulang sekolah, Naila duduk di pojok ruangan, dekat jendela yang menghadap taman kecil. Buku-buku sains, fisika, dan biografi tokoh dunia jadi temannya. Kadang petugas perpustakaan memintanya pulang karena sudah terlalu sore. Kamu nggak capek, Nay? Tanya Pak Heri, penjaga ruang baca. Naila tersenyum tipis. Matanya sembab karena kurang tidur. Kalau saya pulang, suasana rumah lebih capek, Pak. Pak Heri ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Tatapan Naila seperti menyimpan beban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu hari, papan pengumuman mencantumkan seleksi Olimpiade Sains tingkat kota. Nama Naila tak ada di daftar. Tapi dia tetap datang ke ruangan seleksi. Duduk paling pojok. Membawa kertas ujian yang tak pernah dibagikan kepadanya. Guru penguji sempat bingung. Kamu bukan peserta, Nak, katanya. Tapi Naila menjawab tenang. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau coba. Ia dibiarkan mengerjakan. Dan ketika hasilnya keluar, nilai Naila justru paling tinggi. Guru-guru terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa gadis ini bukan biasa-biasa saja. Tak ada yang tahu. Setiap malam Naila belajar di ruang kecil beralaskan tanah. Rumahnya hanya 2 petak. Dindingnya triplek tipis yang tak bisa meredam dingin. Ia belajar dengan lilin karena listrik di rumahnya sudah lama diputus. Kalau hujan, atapnya bocor. Tapi tetap ia pelajari soal-soal Olimpiade, menyalin jawaban dari buku tua. Di sisi lain ruangan, adik laki-lakinya yang sakit tidur dibalut selimut tipis. Sesekali batuk, dan Naila berhenti menulis. Sabar ya, Dik. Kakak belum bisa belikan obat, tapi kakak janji, suatu hari nanti kita nggak akan tinggal di sini lagi, ucapnya sambil mengelus kepala sang adik. Ia tahu, hari itu masih jauh. Tapi tetap ia percaya, satu-satunya jalan keluar adalah terus berjalan. Walau pelan, walau sendiri. Dan besok pagi, sebelum matahari terbit, Naila akan kembali menempuh 2 kilometer jalan setapak menuju sekolah, tanpa ada yang tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Sementara itu, di balik sikap keras Pak Ardi, ternyata ada luka lama yang belum sembuh. Di balik wajah kaku dan suara tegasnya saat bicara di depan siswa, ada kenangan masa kecil yang terus menghantuinya. Ia tumbuh sebagai anak tukang tambal ban di pinggir jalan kota kecil. Rumahnya dekat bengkel reot. Tiap malam bau solar menempel di baju. Ia masih ingat bagaimana teman-teman sekolah menutup hidung saat duduk di sebelahnya, lalu tertawa sambil berkata, jangan dekat-dekat, nanti bau oli nempel. Wajahnya dulu sering merah menahan malu. Tapi waktu itu ia tidak menangis. Ia belajar diam, belajar kuat, belajar bahwa satu-satunya cara keluar dari semua itu adalah jadi yang terbaik. Pak Ardi dulu berjalan kaki 5 kilometer ke sekolah, membawa buku dalam tas plastik, sambil menahan lapar. Ia selalu duduk paling depan. Ia tidak punya teman, tapi tidak peduli. Ia mengejar nilai, ikut semua lomba, dan berhasil masuk universitas negeri tanpa biaya. Ia anggap itu kemenangan, dan ia yakini sejak saat itu, kelembutan hanya akan membuat orang diinjak. Maka ia tumbuh menjadi pria keras, dingin, dan sangat disiplin. Saat jadi kepala sekolah, ia tidak ingin melihat murid yang lemah, malas, atau berantakan. Semua harus sesuai aturan. Semuanya harus sempurna. Tapi saat melihat Naila, jantungnya sempat bergetar. Sekilas, gadis itu seperti bayangan dirinya dulu. Seragam lusuh, mata tajam tapi penuh luka, langkah pelan tapi pasti.
Tapi ia menepis perasaan itu. Jangan lembek, katanya pada diri sendiri di ruang kerjanya suatu malam, sambil memandang keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik, menetes di kaca jendela kantornya. Ia duduk di kursi kayu besar, menatap meja yang rapi. Di tangannya ada berkas nilai siswa. Nama Naila ada di paling atas. Nilai tertinggi. Ia diam, menghela napas panjang. Tapi tak lama kemudian, ia merobek kertas itu dan meletakkannya di laci. Ia tak siap mengakuinya. Hari-hari berikutnya, Pak Ardi mulai memperhatikan tanpa ingin terlihat memperhatikan. Saat Naila menjawab pertanyaan sulit di kelas fisika, ia hanya diam di belakang pintu sambil mengangguk kecil. Saat Naila memenangkan lomba menulis esai tingkat kota, ia hanya menatap papan pengumuman sebentar, lalu berjalan pergi. Namun ia tahu, guru-guru mulai memuji gadis itu. Bahkan suatu hari, wali kota datang ke sekolah dan berkata langsung kepadanya, "Pak Ardi, murid Anda yang bernama Naila itu hebat sekali. Harus dijaga." "Ya." Pak Ardi hanya tersenyum kaku, menjawab singkat, "Iya, Pak. Kami akan perhatikan." Tapi di dalam kepalanya, semua pujian itu seperti menampar. Meski begitu, mulutnya tetap terkunci. Ia tidak pernah memanggil Naila ke ruangannya. Tidak pernah mengucap selamat. Tidak pernah menyebut namanya saat rapat guru. Ego yang dibangun bertahun-tahun terlalu tinggi untuk merunduk. Ia ingin mengakui, tapi tak sanggup. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dan saat malam tiba, ketika sekolah sudah sepi, Pak Ardi sering duduk sendiri di bangku panjang depan ruang guru. Mengingat masa lalu. Menatap gedung sekolah yang sunyi. Dan dalam diamnya, ia hanya bisa bertanya dalam hati, apa aku sedang membenci Naila, atau justru sedang membenci diriku sendiri? Perlahan, pandangan siswa dan guru mulai berubah. Nama Naila mulai sering disebut di ruang guru, tapi kali ini bukan sebagai bahan kasihan, melainkan karena prestasinya. Di kelas, beberapa teman yang dulu menertawakan mulai meminjam catatannya. Saat di kantin, seorang siswi diam-diam menggeser kursinya ke dekat Naila dan berkata, "Kalau kamu ikut olimpiade lagi, aku yakin kamu bisa menang lagi." Naila tersenyum kecil, canggung. Ia belum terbiasa didekati, apalagi dipuji. Tapi dari sorot matanya, terlihat sedikit cahaya, bahwa luka-luka itu mulai sembuh pelan-pelan. Ia tak berubah. Tas sekolahnya masih sama. Jahitan kasar di bagian bawahnya mulai mengelupas lagi. Kotak bekalnya masih berisi nasi dan telur dadar yang ia buat sendiri sebelum subuh. Tapi sekarang, saat ia berjalan lewat lorong sekolah, tak banyak lagi yang berbisik. Beberapa bahkan menyapa. Kepala BK, Bu Rini, diam-diam membelikan Naila sepasang sepatu baru dan meletakkannya di loker tanpa nama. Naila menemukannya saat istirahat, lalu langsung menyimpannya kembali. Ia tahu itu hadiah, tapi ia merasa belum pantas menerima apa-apa. Namun, saat malam datang, sepatu itu tetap ia bawa pulang. Di papan pengumuman, namanya tertera jelas sebagai pemenang Olimpiade tingkat provinsi. Guru fisika tersenyum saat mengumumkan di kelas. "Anak ini bukan cuma pintar, tapi rajin luar biasa," katanya. Naila duduk di kursinya, menunduk, menahan air mata yang hampir keluar. Ia tidak menang karena ingin terkenal. Ia hanya ingin membuktikan bahwa anak dari rumah kecil juga bisa berdiri sama tinggi. Tapi kenyataan tak selalu berjalan sesuai harapan. Ketika rapat guru diadakan untuk menentukan siapa yang akan dikirim ke Olimpiade Nasional, suara mayoritas sudah bulat, Naila. Beberapa guru menyebutkan data prestasinya. Nilainya paling tinggi. Disiplin. Tidak pernah bolos. Ini anak yang harus kita bawa ke nasional. Tapi Pak Ardi duduk di kursinya, menatap semua orang, lalu berkata pelan tapi tajam, "Saya tidak ingin sekolah ini dipermalukan karena satu anak kampung." Suasana rapat langsung hening. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa guru saling pandang, tapi tak satu pun bersuara. Di luar ruang guru, di balik pintu yang setengah terbuka, Naila berdiri diam.
Tangannya memegang buku, tubuhnya menempel ke dinding. Ia mendengar jelas kalimat itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Beberapa detik kemudian, ia melangkah pergi, pelan sekali. Langit sudah gelap, udara lembab. Di jalan pulang, hujan turun pelan. Ia tak pakai payung. Sepatunya basah, bajunya lembab. Tapi yang paling dingin adalah dadanya sendiri. Malam itu, Naila duduk di lantai rumahnya, memandangi lembar soal-soal Olimpiade yang ia cetak sendiri dari fotokopian. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, mungkin ini batasnya aku. Tapi di sudut bibirnya, tetap ada tarikan kecil, seperti masih menggenggam sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. Hari itu tiba. Pagi Jakarta masih basah oleh sisa hujan malam. Gedung besar tempat Olimpiade Nasional diadakan berdiri megah, dihiasi bendera dari berbagai provinsi. Kamera siaran langsung sudah menyala sejak pukul 8. Para finalis duduk rapi di kursi masing-masing, memakai setelan seragam resmi. Di barisan paling kanan, Naila duduk dengan wajah tegang. Tangannya menggenggam ujung rok panjang yang sedikit lusuh. Nafasnya tidak tenang, tapi matanya tajam menatap panggung. Ia belum tahu hasil akhirnya, tapi di dalam hatinya, ia sudah siap menerima apapun. Sementara itu di SMA Negeri 5, suasana biasa saja. Tidak ada layar proyektor. Tidak ada nobar. Bahkan di ruang guru, tak ada satupun yang menyebut nama Naila. Mereka semua berpikir sama. Anak itu pasti tidak lolos. Pak Ardi duduk di kantornya, menandatangani beberapa berkas. Pandangannya kosong sesekali. Ia melirik layar ponsel, lalu meletakkannya lagi. Kita lihat saja nanti, gumamnya pelan, lalu kembali sibuk dengan map-map di mejanya. Tiba-tiba suara dari siaran televisi memecah ruangan auditorium di Jakarta. Juara 1 Olimpiade Nasional tahun ini diraih oleh Naila Putri dari SMA Negeri 5. Semua yang hadir langsung berdiri dan bertepuk tangan. Kamera bergerak cepat menyorot Naila yang masih duduk. Wajahnya kaget, matanya membesar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan bahwa yang disebut memang namanya. Seorang panitia menghampiri dan membisik, "Ayo, Naila, kamu juaranya." Dengan langkah gemetar, Naila maju ke panggung. Tangannya dingin, jantungnya berdetak cepat. Tapi ketika berdiri di atas podium, melihat ratusan mata memandang ke arahnya, ia tersenyum kecil. Kamera dari berbagai stasiun TV menyorot wajahnya yang pucat, tapi matanya bersinar. Saat medali emas dikalungkan ke lehernya, air mata pelan mengalir di pipinya. Ia tidak menangis keras, hanya diam. Tapi dari wajahnya, semua orang tahu, gadis ini baru saja menaklukkan lebih dari sekadar lomba. "Terima kasih," ucap Naila pelan saat diberi mikrofon. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya. Suaranya masih gemetar, tapi tegas. "Saya tidak datang dari keluarga kaya. Saya datang dari rumah sempit dengan atap bocor dan adik yang sakit. Tapi saya punya tekad. Dan saya ingin berterima kasih kepada orang yang dulu mempermalukan saya di depan semua orang. Karena dari rasa sakit itu, saya belajar untuk berdiri. Dan saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk memberitahu anak-anak lain seperti saya, kalau kalian juga bisa." Di SMA Negeri 5, siaran televisi mulai ditonton beberapa guru yang diam-diam membuka YouTube di ruang guru. Mereka membeku, tidak percaya. Dan saat kamera di acara itu menyorot penonton, terlihat Pak Ardi duduk di kursi barisan tengah. Ia tak bertepuk tangan, tak tersenyum. Tapi wajahnya berubah. Matanya basah. Tangannya yang biasa kaku kini gemetar di atas paha. Ia tak bilang apa-apa. Tapi sorot matanya berkata banyak. Dan diam-diam, untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil di hadapan seorang murid yang dulu ia hina. Dan saat semua orang berdiri memberi tepuk tangan panjang, Pak Ardi tetap duduk, menunduk dalam diam. Saat semua ingin merayakan kemenangan Naila, ia hanya duduk diam di kursi sempit sebuah bus kota.
Jaket lusuhnya ditarik sampai leher. Di pangkuannya, ada tas kecil yang diselipkan medali emas, dibungkus kain kerudung lamanya agar tidak mencolok. Penumpang lain tidak ada yang mengenalnya. Suara klakson, deru mesin, dan udara sore Jakarta yang lengket terasa sesak. Naila menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Ia menarik nafas dalam. Tak ada selebrasi, tak ada pesta. Hanya hati yang penuh, dan rindu pulang. Di rumah kontrakan kecilnya, lampu temaram dari bohlam tua menggantung di tengah ruangan. Adiknya masih terbaring di atas tikar tipis. Napasnya terdengar berat tapi stabil. Naila duduk di sampingnya, membuka kain pelindung medali, lalu mencium kening adiknya dengan pelan. "Kakak menang, Dik," bisiknya lirih sambil mengelus rambut sang adik yang lemas. Mata adiknya membuka sedikit, lalu tersenyum. "Kakak hebat." Suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Naila mengangguk. Ia ingin menangis, tapi ditahan. Malam itu, mereka hanya makan nasi putih dan sebutir telur rebus yang dibagi dua. Medali diletakkan di meja kayu, bersinar kuning di bawah lampu redup. Keesokan harinya, pagi datang dengan suasana yang tidak biasa. Di sekolah, spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang juara nasional Naila Putri," terbentang di gerbang. Siswa dan guru berbaris rapi, membawa bunga plastik dan kertas warna-warni. Suara drum band sekolah terdengar riuh, membuat suasana meriah. Tapi Naila hanya datang berjalan kaki, memakai seragam yang masih sama, dan sepatu yang sudah aus. Langkahnya tenang. Senyum kecil muncul, tapi matanya tetap lurus ke depan. Di antara kerumunan itu, berdiri Pak Ardi. Untuk pertama kalinya, ia tidak duduk di ruang guru. Ia berdiri di depan gerbang, memakai baju dinas lengkap. Tangannya gemetar saat memberikan hormat kecil. Wajahnya menegang, tapi matanya basah. Ia mencoba tersenyum, walau bibirnya kaku. "Selamat datang, Naila," ucapnya pelan. Tapi Naila tidak menjawab. Ia hanya menunduk hormat, seperti biasa. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Beberapa guru terdiam melihat itu. Beberapa siswa bertepuk tangan, beberapa hanya merekam dengan ponsel. Tapi tidak ada satupun yang tahu apa yang Naila rasakan saat itu. Bukan dendam, bukan marah. Tapi ada satu hal yang tak bisa dibantah. Naila telah menang, bukan karena dielu-elukan, tapi karena ia berhasil bertahan. Dan ia kembali bukan sebagai pahlawan sekolah, tapi sebagai kakak yang membawa harapan kecil, pulang ke rumah sempit tempat hatinya tinggal. Saat ia masuk ke kelas, semua murid berdiri. Tapi Naila langsung duduk di bangkunya, membuka buku, dan menyalakan pulpen. "Aku masih banyak PR," katanya singkat pada temannya yang menyapanya. Dan semua orang diam. Mereka tahu, di balik tubuh kecil itu, ada jiwa besar yang tidak butuh sorak-sorai. Tapi cukup tahu, ia pulang membawa sesuatu yang lebih dari sekadar medali. Dan itu belum selesai. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hinaan bisa jadi cambuk, dan keterbatasan bukan akhir dari harapan. Selama ada usaha dan doa, jalan akan selalu terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.